Bagi teman-teman yang pengen jadi mitra Grab, mungkin ada yang bertanya-tanya, apakah bisa daftar Grab Kios dan GrabFood dalam satu akun? Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang permasalahan di atas tadi ya, beserta perbedaan dari masing-masing layanan Grab, mulai dari Grab Kios, GrabMart maupun GrabFood, serta besaran sharing profit ya, ataupun potongan komisi dari masing-masing layanan itu tadi. Oke, kita kembali ke topik di atas ya. Apakah bisa daftar GrabFood dan GrabKios dalam satu akun? Nah, ini juga menjadi pertanyaan teman-teman ya. Di beberapa video yang saya kemarin juga ada yang bertanya seperti ini. Nah, apakah bisa sebetulnya kita menjalankan ataupun daftar GrabFood dan GrabKios di dalam satu akun? Jawabannya adalah bisa ya. Ya, di aplikasi Grab Merchant sekarang yang terbaru, kita memungkinkan untuk menjalankan GrabFood dan GrabKios ini dalam satu aplikasi, yaitu aplikasi Grab Merchant ya. Nah, untuk bagaimana tampilannya? Tampilannya kurang lebih seperti ini. Oh ya, sebelum kita masuk ke tampilannya, kita bahas dulu tentang perbedaan dari masing-masing layanan yang di Grab ya. Mulai dari GrabKios, GrabMart maupun GrabFood, agar lebih paham memahami materi pada video kali ini. Oke, yang pertama yaitu layanan GrabFood. Nah, untuk GrabFood sendiri ini cocoknya untuk usaha kita seperti apa sih? Di sini sudah dijelaskan ya. Yaitu GrabFood cocok untuk teman-teman yang memiliki makanan dan minuman siap saji. Untuk barang lain seperti minuman kemasan, minuman beralkohol, dan bahan makanan mentah ataupun kering, kalian bisa memilih layanan GrabMart ya. Nah, untuk tingkat komisinya sendiri di sini sudah dijelaskan adalah 20% di semua kota. Nah, ini teman-teman bisa cek ya, apakah teman-teman terkena sharing profitnya juga 20%, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Lalu teman-teman juga akan terkena komisi 0 sampai dengan 0,7% setiap transaksi menggunakan OVO ya, tergantung dari kebijakan BI dari masing-masing wilayah. Nah, pada layanan GrabFood ini juga ada beberapa fitur yang bisa kita manfaatkan, mulai jangkau lebih banyak pelanggan, lalu tingkatkan penjualan kalian, beroperasi dengan mudah dan cepat, dan yang terakhir adalah terima pembayaran non-tunai tanpa adanya hambatan. Nah, itu tadi adalah layanan yang pertama yaitu GrabFood. Mari coba kita bandingkan dengan layanan kedua yaitu GrabMart ya. GrabMart ini cocok untuk teman-teman yang menjual bahan makanan, produk kesehatan mungkin, ataupun produk kecantikan, dan bahan mentah ataupun kering. Untuk makanan dan minuman siap saji, kalian bisa pilih GrabFood yang di awal tadi ya. Nah, untuk tingkat komisinya, di sini tertulis 9% di semua kota, dan untuk tingkat komisi dari transaksi OVO sama ya, 0 sampai dengan 0,7%. Nah, fitur-fitur yang kalian bisa dapatkan kurang lebih hampir sama ya dengan GrabFood yang kita jelaskan di awal tadi. Nah, jika GrabKios ini lebih ke pembayaran ataupun penjualan digital gitu ya, misalkan pembelian pulsa, pembelian token, dan lain sebagainya. Nah, GrabKios ini cocok bagi teman-teman yang mungkin punya usaha toko kelontong ataupun toko rumahan yang mungkin ingin mendapatkan penghasilan tambahan ya dari berjualan pulsa itu tadi ya, berjualan token listrik, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita mengetahui perbedaan dari masing-masing layanan yang ada di Grab, mulai dari GrabKios, GrabMart, maupun dari GrabFood, mari coba kita lihat ya, untuk di aplikasi Grab Merchant yang terbaru ini, untuk GrabFood dan GrabKios ini apakah bisa dijalankan dalam satu aplikasi. Nah, yang bisa menjadi tips untuk teman-teman bisa pastikan untuk Grab Merchant teman-teman itu adalah aplikasi yang terbaru ya. Jadi kalian bisa update dulu jika memang aplikasi teman-teman belum aplikasi yang terbaru. Oke, langsung saja kita buka untuk aplikasi Grab Merchant kita. Nah, oke, tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Ini adalah aplikasi Grab Merchant saya, yang dimana saya mendaftarkan GrabFood terlebih dahulu ya. Setelah saya mendaftarkan GrabFood, setelah itu saya bisa mengakses untuk aplikasi ataupun fitur GrabKios ini. Nah, tampilan di berandanya kurang lebih seperti ini. Sebetulnya di bagian bawah kita bisa memilih beberapa fitur ya, mulai dari beranda, lalu di sini ada pesanan, menu, keuangan, dan lainnya. Nah, berhubung kita sekarang fokus untuk melihat aplikasi GrabFood dengan GrabKios, maka untuk fitur-fitur yang lain tidak akan saya bahas ya. Kita fokus di GrabKios saja. Nah, kalian perhatikan pada bagian fitur-fitur yang ada di kotak ini, kan ada tulisan pulsa dan tagihan. Nah, ini bisa kalian klik saja ya. Nah, maka akan muncul halaman seperti ini. Nah, biasanya teman-teman nanti jika memang belum pernah mengakses fitur ini, nanti akan ada beberapa hal yang perlu kalian ikutin gitu ya. Ya, tinggal kalian ikutin saja langkah-langkahnya sehingga nanti kalian bisa membuka seperti ini. Nah, coba kalian perhatikan pada bagian atas. Ini adalah GrabKios ya. Jadi kita bisa mengakses fitur GrabKios ini di aplikasi Grab Merchant kita yang satu akun dengan aplikasi GrabFood kita begitu ya. Nah, di bagian GrabKios ini, apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini memungkinkan untuk pemilik resto atau owner bisa mendapatkan penghasilan tambahan ya dari fitur-fitur yang ada di GrabKios. Nah, coba kita perhatikan.
Pada bagian bawahnya di sini ada OVO begitu ya. Ini belum saya aktifkan. Kalau kalian mau mengaktifkannya ya tinggal kalian klik saja seperti ini. Lalu kalian akan diminta untuk memilihkan beberapa data ya, misalkan nomor ponsel dan lain sebagainya. Tinggal kalian ikutin saja. Dan ini caranya mudah sekali. Lalu selanjutnya yaitu saldo kios. Ini juga belum saya aktifkan. Kalau mau mengaktifkan juga sama seperti OVO tadi ya. Kalian diminta untuk mengisikan beberapa data. Salah satunya adalah memasukkan nomor ponsel teman-teman. Nah, selanjutnya kalian bisa perhatikan untuk fitur-fitur yang bisa kita akses di fitur Grab Kios ini, yaitu kita bisa membeli pulsa dan paket data, lalu ada saldo pengemudi. Nah, coba kalian perhatikan pada bagian pojok. Nah, bagi teman-teman yang pertama kali untuk mengakses fitur Grab Kios ini, pasti nanti akan ada tata cara ataupun panduan bagaimana cara menggunakannya ya. Contohnya seperti ini. Untuk bagaimana cara mengisi saldo pengemudi, di sini sudah ada panduannya, yaitu jika teman-teman mungkin masih bingung untuk bagaimana cara mengisi saldo pengemudi, ya tinggal kalian cek sekarang ini aja ya. Kalian pelajari dulu untuk bagaimana cara mengisinya. Nah, selanjutnya kita juga bisa membeli token listrik, lalu membayar tagihan listrik, men-top up Dana, lalu top up GoPay, OVO, dan e-wallet lainnya ya. Kalian bisa cek di bagian e-wallet ini, kalian bisa memilih ingin men-top up e-wallet apa. Oke, next di bagian bawahnya, di sini ada promosi saat ini. Nah, kalian juga bisa mempelajari begitu ya untuk promosi-promosi apa yang bisa kalian dapatkan, sehingga kalian bisa mendapatkan ataupun berpotensi mendapatkan penghasilan lebih besar begitu ya. Kalian bisa pelajari sendiri ya. Lalu di bagian bawahnya ada rekap pendapatan dan ada seperti mutasi gitu ya, transaksi terakhir teman-teman itu seperti apa. Nah, itu tadi ya beberapa fitur yang bisa kita manfaatkan nih untuk di Grab Kios. Lalu kita kembali ke bagian atas, kalian perhatikan pada bagian ini. Dapatkan hadiah menarik. Di sini bisa kalian klik. Nah, coba kalian perhatikan pada bagian ini. Ini adalah membership untuk Grab Kios teman-teman ya. Tentunya kalian bisa meningkatkan membership teman-teman, yang harapannya kalau kita membershipnya meningkat, tentunya ada beberapa keuntungan yang bisa kita dapatkan ya. Nah, ini bisa kalian klik saja lanjutkan, lalu kalian baca sendiri untuk membershipnya ada apa saja dan keuntungannya apa saja. Nah, itu tadi ya sedikit pembahasan tentang apakah memungkinkan untuk menjalankan GrabFood dan Grab Kios dalam satu akun. Nah, jawabannya adalah memungkinkan ya, karena di aplikasi yang terbaru di Grab Merchant, kita bisa menjalankan dua layanan ini sekaligus. Nah, mungkin cukup sampai di sini ya pada video kali ini. Semoga pada video kali ini bisa memberikan informasi yang cukup bagi rekan-rekan. Terima kasih sudah menonton. See you next video.